Kalian siapa? Kenapa bisa bareng sama anak saya? Saya pemilik rumah di kampung sebelah, dan saya melihat anak Anda mau berbuat mesum di rumah saya bareng cowok ini. Om, udah aku katakan mulai tadi, aku nggak berbuat mesum di sana. Kita cuma numpang neduh di sana, Om. Nggak ada maksud lain. Iya om, kita cuma numpang neduh aja di sana. Bukannya kalian pelukan tadi, apanya yang numpang neduh? Apa bener itu, Del? Kamu pelukan sama Javin? Iya, Ma. Tapi itu karena aku refleks aja. Ada petir, aku kaget jadinya. Nggak sengaja meluk Javin. Kalau Mama pasti percaya sama omongan kamu. Tapi, apa kamu pikir mereka percaya sama omongan kamu? Jadi sebenarnya siapa cowok ini? Kenapa tinggal di rumah ini juga? Sebenarnya Javin ini anak dari teman saya. Orang tuanya masih sibuk kerja di luar negeri. Tenang, udah lapor RT RW kok saya. Dan sebenarnya mereka udah tunangan kok. Kita emang jodohin mereka sedari kecil. Mereka ntar kalau udah lulus langsung nikah. Kalian gak usah repot-repot buat nikahin mereka. Oh iya, kamu pikir dengan mereka udah dijodohin, mereka nggak akan berbuat mesum? Nggak mungkin. Mereka akan tambah menyepelekan perbuatan terlarang itu. Pokoknya kami nggak mau tahu, mereka udah ngotorin rumah kami. Dan mereka harus nikah sekarang juga. Temanku udah nelpon penghulu buat mereka. Kalau kalian nggak mau, biar kami panggilin warga, biar mereka diarak keliling kampung. Kenapa kalian maksa banget sih? Padahal kita nggak ngapa-ngapain juga. Udah Del, diam. Kamu udah salah di mata mereka. Tapi, ya, Meski kamu mau beri penjelasan ke apapun, nggak bakalan didengerin sama mereka. tapi Adel nggak mau nikah ya. Adel masih sekolah. Kamu pikir ayah mau nikahin kalian berdua saat ini, tapi keadaannya maksa kalian buat nikah. Daripada kalian diarak keliling kampung, itu akan lebih memalukan, Adel. Sayang, apa nggak ada cara lain buat nyelesain masalah ini? Gak ada, Ma. Mereka berdua udah terlihat salah. Ya udah, kami akan nikahkan mereka berdua, tapi tolong jangan arak mereka keliling kampung. Mereka masih punya masa depan panjang yang harus mereka capai. Iya, baiklah. Tunggu penghulunya bentar lagi datang. Udah ditelepon sama teman saya di mobil. Kenapa aku harus ngalamin masa sulit ini? Terlebih lagi harus nikah sama cowok mesum ini. Maaf ya, karena mendadak baju seadanya ya. Kenapa Adel cantik banget pakai baju kebaya kayak gitu? Sepertinya dia marah banget dengan pernikahan ini, tapi beda denganku. Aku malah bersyukur banget dengan adanya pernikahan ini. Adel sepenuhnya jadi milikku. Akan aku buat kau jadi cinta banget sama aku, Del. Ya Udin, kita mulai aja langsung ya para bocah-bocah. Kalian udah sah jadi pasutri ya bocah-bocah. Ingat, kalian harus saling rukun mulai sekarang. Rukun? Apanya yang harus rukun? Mungkin bagi Javin pernikahan ini adalah sebuah berkah. Tapi bagiku ini adalah sebuah musibah besar. Lagi ngapain, Del? Kamu pikir aku lagi ngapain? Udah tahu belajar masih tanya aja. Kamu jangan deket-deket deh. Apaan sih? Ya udah kalau gitu, selamat belajar ya. Tunggu, Vin. Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa istriku yang manis? Javin, aku serius. Aku nggak akan pernah suka sama kamu. Mungkin kamu senang akan pernikahan yang nggak jelas ini. Tapi aku nggak senang sama sekali. Kamu harus tahu itu. Kalau tiba-tiba kamu suka aku gimana, Del? Gak bakalan dan gak akan pernah terjadi. Dan satu lagi, aku gak mau pernikahan ini sampai tahu teman-teman sekolah kita ya. Oke. Kalau kamu maunya gitu. Dan jangan berlebihan dalam bersikap. Biasa aja kalau di sekolah, risih tahu aku jadinya. Berlebihan kayak gimana, Del? Jangan deketin aku terus kalau di sekolah tahu, risih banget aku. Oke, apalagi mungkin ada tambahan? Udah, itu aja, gak ada lagi. Berarti kamu nggak ngelarang aku main di kamarmu ya? Siapa yang bilang boleh minta diusir kau? Lucu banget sih istri kecilku ini. Pokoknya kamu harus selalu mengunci kamarmu ya. Kau serius, Del, dengan apa yang kau katakan tadi? Emang sejak kapan aku pernah bohong? Kenapa kamu mau dinikahin sama tuh cowok, Del? Kau pikir aku diam aja apa? Aku udah bilang ke mereka aku nggak mau. Tapi mereka bilang bakalan arak aku dan Javin keliling kampung. Ngeri banget sih, Del. Emang kamu neduh di kampung mana sih? Nggak tahu juga. Pas aku pulang tiba-tiba hujan. Ya udah neduh aja aku di situ. Tapi tolong jangan bilang ke siapa-siapa ya, Cit.
Tenanglah kalau masalah itu, tapi Om sama Tante gimana? Ya kali anaknya nikah muda mereka setuju, pasti marah kan? Mereka setuju, bahkan sebenarnya aku dan Javin emang mau dijodohin. Serius Del? Ya ampun, drama banget hidupmu Del. Pokoknya mereka seperti dapat kesempatan emas dalam masalah tadi malam. Tapi ada yang buat aku kepikiran terus nih Citra. Apa itu? Ngomong aja loh, siapa tahu aku bisa bantu. Javin bilang gini ke aku harus ngunci kamarku tiap malam. Maksudnya apaan dah? Nggak paham aku, ngapain aku harus ngunci kamarku? Kau gitu aja nggak paham? Ya biar Javin nggak masuk kamar kamu, kalian kan udah nikah. Orang udah nikah kan harusnya gitu ya? Gitu apa? Yang jelas lah. Malam pertama? Apa? Malam pertama? Apa itu wajib buat Pak Sutri, Ya iyalah wajib, tapi selama Javin nggak ngasih nafkah rada aman lah. Maksudnya gimana? Ya berarti dia masih nggak tanggung jawab kan sebagai suamimu? Adel, boleh bicara sebentar nggak? Javin? Mau bicara apa lagi kamu? Haruskah aku bicara di depan temenmu ini? Emang nggak apa? Bicara aja, Citra tahu rahasia tentang kita. Ya udah, mana tangan kamu? Ini buat kamu, nafkah dariku. Kata ortuku, sekarang aku udah punya tanggung jawab ke kamu. Gunakan sebagai keperluan sehari-hari kamu, Del. Waduh, mampus kau Del. Aku nggak butuh nafkah dari kamu, sungguhan aku nggak mau. Segitu terharunya Adel, sampai nangis gitu dikasih kartu debit. Jangan-jangan dia butuh uang banget ya? Aku nggak mau malam pertama, aku masih kecil. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh,